Assalamualaikum bos. Kembali lagi bersama saya Amir Hidayat di channel Aku Anak Petani. Nah, pada kesempatan sore hari ini di sini kami akan melakukan penyepraian untuk mengendalikan hama kutu-kutuan, hama ulat maupun hama lalat buah. Nah, di sini cabai ini kemarin sudah dilakukan penyepraian untuk hama ulat dan ulatnya banyak yang mati. Kemudian ya tinggal kita sisa-sisanya kita memakai metomil. Nah, ini metomil ini berbahan Dupon Lanet ini berbahan aktif metomil 40%. Nah, ini 40 SP. Nah, ini untuk mengendalikan hama ulat graya. Nah, ini ya. Ini ada racun kontak dan lambung. Nah, ini berbentuk tepung ya. Nah, ini untuk mengendalikan hama ulat. Kemudian ada juga mengendalikan hama kutu daun, bos. Nah, di sini tertera ya. Ada ulat graya dan kutu daun. Memang kalau metomil itu untuk ulat dan kutu daun, tetapi lebih dominan ke ulatnya seperti itu. Kemarin sudah pakai Imamaktin Bunjot, kemudian kita rolling menggunakan Lanet ini. Ini juga untuk kutu-kutuan. Nah, kemudian kita menggunakan Curakron ini untuk membasmi lalat buah atau membunuh lalat buah ya yang yang mengganggu buah cabai kita. Nanti ditusuk oleh lalat buah. Nah, ini bisa membunuh lalat buah, bos, dan baunya cukup menyengat. Nah, bisa juga dengan menggunakan destan yang baunya juga menyengat seperti itu. Ini membunuh dengan racun kontak, bos. Kalau terkena ya dia mati, kalau nggak terkena ya nggak mati seperti itu, cuma dia terusir saja. Nah, pertanyaannya, apakah lanet ini, metomil ini bisa dicampur dengan insektisida Curakron? Kalau menurut saya pribadi itu bisa, bos, karena Curakron itu sendiri itu EC. Nah, ini tulisannya sudah burek, bos ya. Ini Curakron itu EC dan kemudian ini SP Curakron. Nah, kalau EC dicampur dengan EC itu tidak boleh, dan kalau SP dicampur dengan SP itu tidak boleh. Nah, ini kenapa saya menggunakan fungisida Antrakol. Nah, ini WP dengan SP beda, bubukan tapi beda. Nah, seperti itu. Ada SP, ada WP, dan ada EC seperti itu, bos ya. Nah, fungisida Antrakol ini untuk pencegahan. Nah, ini fungisida kontak yang bersifat protektif. Nah, itu kalau daun itu untuk perlindungan daun yang terkena spray saja. Yang tidak terkena spray ya tidak dilindungi oleh bahan aktif ini. Ini bersifat protektif ya, bos ya. Jadi kalau enaknya sistemik itu kan bisa melindungi seluruh tanaman. Kalau yang kontak seperti ini tidak bisa, bos. Jadi kita harus merolling dengan fungisida yang sistemik agar terjaga semua seluruh tanaman kita. Nah, itu ya. Ini juga harus menggunakan perekat yang banyak, bos. Nah, sekitar 10 sampai 20 mili karena ini mudah ter ter apa ya? Kalau terkena hujan itu mudah hilang pokoknya. Pokoknya itu sulit untuk menempel dengan tanaman kita. Maksudnya tuh untuk melindungi tanaman kita itu tidak jangka panjang. Jadi harus mempunyai perekat dikasih dengan yang cukup lumayan banyak ya, seperti itulah kira-kira. Nah, ini fungisida Antrakol ini berbahan aktif propinep ya, bos ya. Nah, ini bahan aktifnya mana ini? Nah, yang terpenting ini bahan aktif propinep 70%. Nah, 70 WP ini ya. Nah, ini kemarin saya juga menggunakan Mancozeb dan Carbendazim. Kemudian saya menggunakan Antrakol karena untuk fungisida kita tidak boleh menggunakan satu fungisida, harus lebih dari satu, maupun sistemik maupun kontak. Jadi kalau sistemiknya saya pakai golongan dari azoxystrobin dan difeconazole, tetapi kalau kontaknya saya menggunakan propinet dan mancozeb dan carbendazim seperti itu.
Kemudian untuk perangsang dari cabai kita pertumbuhan dan perangsang pembuahan. Nah, ini kita menggunakan organik bos ya. Nah, kita menggunakan organik dari NASA, ini hormonik ya bos ya. Ini mengandung unsur hara, P fosfornya 3,12% dan kaliumnya 3,47% dan nitrogennya sebesar 3,75%. Kemudian ada C organiknya 12%. Kemudian pH 6,50. Ini dilakukan hormonik ini 1 minggu dalam 1 minggu sekali ya bos ya. Tidak harus memakai setiap penyemprotan, 1 minggu sekali. Dan untuk dosisnya itu 1-2 cc per liter, berarti itu pakai 1 tutup lebih kira-kira ya bos ya. Jadi 1 tutup ini sekitar 10 mili, itu lebih berarti sekitar 15 mili per tangki 16 liter atau 15 liter, bisa lebih. Tetapi kalau ini itu namanya juga organik ya bos ya. Kalau kelebihan ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi kan alangkah baiknya kita mematuhi dosisnya. Dan kalau kekurangan pun ya nggak apa-apa. Kalau kimia itu kan kalau kita kekurangan dosis pasti tidak akan teroptimal seperti itu ya. Nah, ini harganya 100.000 bos ya untuk harganya. Nah, ini harganya 70.000, ini 40.000, ini 60.000, saya lupa ya. Kalau ini cuma murah 35.000 ini. Dan di sini ada apa, ada zat pengatur tumbuhnya organik ya, terutama ya, ini pokoknya organik semua. Ada hormon auksin. Hormon auksin itu untuk apa ya, kayak itu loh pokoknya, contoh itu perangsang ya, perangsang tunas muda seperti itu. Ada juga yang hormon auksin yang bisa merangsang pertumbuhan. Nah, pokoknya kalau macet itu dia akan dirangsang gitu loh, seperti itulah bos pokoknya. Itu akan merangsang pertumbuhan atau tunas-tunas muda lah, yang jelas seperti enaknya kita logika seperti itu. Dan hormon giberlin itu untuk hormon untuk itu bos, apa namanya, untuk memodotkan lah, apa seperti itulah pokoknya. Giberlin itu seperti gibro itu bos. Nah, kalau di padi itu bisa tinggi-tinggi itunya apa, padinya. Dan hormon sitokinin saya kurang paham. Nah, seperti itu ya bos ya. Kemudian ini di sini tertera ini memacu pertumbuhan, pembungaan dan pembuahan tanaman sehingga mendapatkan hasil panen yang optimal. Nah, seperti ini. Ini 1 tangki 1 tutup saya kasih ya bos ya. Nah, ini harganya 100.000. Dan ini perekat, penembus dan perata. Nah, seperti ini saya kasih 15 mili. Biasanya 10 mili saya pakai ya bos ya. Kemudian untuk antrakolnya kita pakai 2 sendok makan. Nah, tetapi untuk apa nih ya, untuk kita maksudnya untuk untuk menyembuhkan itu bisa menggunakan 3 sendok sampai 4 sendok makan. Tapi janganlah bos, kalau penyembuhan itu pakai yang sistemik saja. Kalau kontak itu jarang ampuh ya, seperti itulah kira-kira. Dan ini saya pakai 2 sendok makan. Dan untuk curah-curahnya pakai 10 mili sampai dengan 15 mili ya, bos itu seperti itu. Ini untuk perawatan cabai hibrida seperti ini bos. Jadi kita harus pandai-pandai memilih pestisida maupun apa aja ya untuk perkembangan tanaman cabai kita. Kita juga harus mengenali bahan aktif. Jangan berpatokan dengan merek dagang suatu pestisida, tetapi harus paham dengan bahan aktif yang terkandung di dalam pestisida agar kita enak, tidak bingung dalam penanganannya. Seperti itu ya bisa. Oke bos, cukup sekian video dari saya Amir Hidayat mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.